Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar seperti sekarang ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Nah, sebelum memasuki topik yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya atas nama Makfira Ramadhani dari kelas BC233 ingin menyampaikan tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Tak ada orang yang ingin hidupnya tidak bahagia di dunia bahkan di akhirat. Semua orang tentunya ingin bahagia di dunia dan selamat hingga ke akhirat. Namun, hanya sedikit orang yang mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat merupakan idaman setiap orang, bahkan menjadi simbol keberhasilan sebuah kehidupan. Tidak sedikit manusia yang mengorbankan segala-galanya untuk meraihnya, menggantungkan cita-cita menjulang setinggi langit dengan puncak tujuan tersebut, yaitu bagaimana meraih kebahagiaan hidup. Dan ini menjadi cita-cita setiap orang, baik yang mukmin atau yang kafir terhadap Allah. Apabila kebahagiaan itu terletak pada harta benda yang bertumpuk-tumpuk, mereka telah mengorbankan segala-galanya untuk meraihnya. Namun, itu tak pernah diraih dan membuat pengorbanannya sia-sia. Apabila kebahagiaan itu terletak pada ketinggian pangkat dan jabatan, mereka juga telah siap mengorbankan apa saja demi memperoleh apa saja yang diinginkannya. Tapi tetap saja, kebahagiaan itu tidak akan pernah didapatkannya. Apabila kebahagiaan itu terletak pada ketenaran nama, mereka telah berusaha untuk meraihnya dengan apapun juga, dan mereka tidak mendapati apa yang disebut kebahagiaan. Nah, berbicara tentang arti kebahagiaan sejati atau kebahagiaan hakiki, Islam mempunyai pandangan mengenai pengertian atau arti dari kebahagiaan sejati berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Kitabullah Al-Quran dan juga dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan sejati seseorang tidak bisa diukur dengan banyaknya harta atau kekayaan, status atau pangkat sosial dalam kemasyarakatan, dan atau semua kemewahan yang dimiliki oleh seseorang. Kebahagiaan yang sesungguhnya atau sejati terletak pada ketenangan hati seseorang. Sudah banyak orang yang kaya raya dengan harta kekayaan mereka, namun kekayaan yang mereka miliki tidak bisa menjadikan hati mereka menjadi tenang. Akan tetapi, sebaliknya, justru harta kekayaan yang mereka kumpulkan membuat mereka lalai, lupa, dan sibuk untuk senantiasa mengejar kekurangan. Hal ini karena beberapa harta benda dan kekayaan yang mereka miliki masih saja mereka anggap kurang. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1-2. Sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati atau ketenangan jiwa yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Setiap orang pasti menginginkannya, namun hanya sedikit sekali orang yang mendapatkannya. Hal ini karena banyak manusia yang melupakan penciptanya, melupakan zat pemberi kebahagiaan, dan melupakan tentang zat sang pencipta ketenangan di dalam jiwa atau hati yang sebenarnya. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin ilyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudas samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Fat ayat 4. Yang dimaksud dengan tentara langit dan bumi adalah penolong yang dijadikan Allah bagi orang-orang mukmin seperti malaikat-malaikat, binatang-binatang, angin, dan lain sebagainya. Dari penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menginginkan kebahagiaan, ingin mempunyai hati dan jiwa yang tenang, tetapi lupa kepada Sang Penciptanya, maka semua keinginannya tersebut hanyalah sia-sia belaka. Oleh sebab itu, untuk mencari dan kemudian mendapatkan kebahagiaan sejati adalah dengan cara yang pertama itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, bahwa Allah lah zat yang memberi, menciptakan, dan menentukan kebahagiaan pada hambanya. Yang kedua, berusahalah selalu untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa dan hati dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi ketenangan kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu illazina kafaru laula anzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anaba. Yang artinya, orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, Muhammad, tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Quran Surah Ar-Ra' Surah ke-27. Dan juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
wassalahina wa hasna ulaika rafiqa zalika al-fadlu minallah wa kafa billahi alima, yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Quran Surah An-Nisa, surah ke-69-70. Itulah janji-janji Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka mereka akan mendapatkan anugerah dan kebahagiaan sejati. Bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, janji-janji tersebut bukanlah diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingatkan kembali bahwasanya kemewahan, kedudukan, jabatan, dan segala kemegahan yang ada di dunia ini hanyalah semu belaka dan tidak akan ada yang abadi dan pasti akan musnah dan rusak. Hidup di dunia ini hanyalah tempat lintasan belaka yang merupakan sarana dalam mencari bekal untuk menempuh perjalanan menuju akhirat. Dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.